sambil dorong, sambil ditarik juga sticknya ke atas sampai si cairan tadi atau si bisnya tadi itu habis. Oke. Jadi setelah habis, kemudian kita tutup kembali, tutup lid, lalu kita membuangnya ke si nerbekan. Kita buang ke nerbekan ya, tempat sampah. Nah, ini saya kembalikan dulu ke semulanya. Oke, dari sini udah. Setelah ini selesai kita lakukan pembiusan, kita tanya sama si pasien, "Ibu, saya akan melakukan pencubitan di bagian perineum Ibu. Apakah nanti ada terasa atau tidak?" "Saya cubit ya, Bu." "Ada, Bu, terasa sakit?" Jika pasiennya tidak ada mengatakan tidak sakit, berarti si bisnya tadi itu sudah bereaksi ke daerah bagian si vagina atau bagian vulva ini dan perineum tadi. Setelah itu kemudian kita lalu melakukan tindakan episiotomi. Kemudian setelah biusnya membaik dan mengenai semuanya dan sudah tidak terasa, kemudian kita lakukan cara episiotomi. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ada dua cara untuk melakukan pengguntingan di bagian perineum Ibu. Ada dia yang di bagian sisi menggunting di bagian lateral itu ke samping, dan ada dia ke medial. Medial ini lurus ke arah ke anus, lubang anus. Jadi saya akan menggunting ke bagian lateral. Baik, cara pengguntingan atau pengepisiotomiannya itu dengan cara tangan saya ini masih melakukan sama hal dengan yang tadinya juga, menahan kepala si janin agar tidak terjadi kena gunting ini nanti, gunting ini. Oke. Kemudian saya mulai untuk menggunting. Mengguntingnya sekali, jangan sampai berulang kali. Kita gunting lateral ya. Oke. Setelah selesai, jangan lagi untuk menggunting kedua kalinya jika pengguntingannya tadi itu kita lakukan pendek. Tadi kan saya mengguntingnya menyamping kan, gini. Nah, kepanjangan ya. Nah ini kejauhan. Setelah digunting sekali, jangan lagi kita gunting untuk kedua kalinya, karena menurut kita lihat itu wah kependekan. Jangan lagi, karena nanti itu bisa tidak sama lagi lurusnya. Jadi sebaiknya pengguntingan itu dilakukan hanya sekali saja. Jika sudah terlanjur ya sudah biarkan, karena itu nanti akan bisa menyebabkan robekannya itu tidak sama lagi lurusnya. Ketika menjahit nanti akan susah untuk dijahit. Dan seperti yang saya bilang lagi tadi, ada satu lagi posisi atau cara untuk menggunting, yaitu dengan cara seperti ini, lurus. Terus seperti ini ya, lurus. Tapi jangan sampai habis ke si anus ini digunting. Jangan, harus kita perkirakan juga. Lurus ya, dia lurus. Oke, gitu. Tapi ini tadi udah sempat koyak, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika proses episiotomi tadi itu ada kemurutan darah, langsung kita bersihkan juga, tapi jangan sampai bersih kali juga. Pokoknya kita tampung lah pakai kasa atau pakai kain gitu, supaya darah si ibu itu juga tidak habis berkeluar. Jadi kita harus tahan sampai darahnya itu agak berhenti. Di proses atau tindakan episiotomi ini dilakukan, pengguntingan di bagian perineum ini dilakukan karena itu biasanya buat ibu yang mau bersalin itu, yang dimana perineumnya itu terlihat kaku atau dia itu tidak elastis. Itu bisa juga dimasukkan ke kategori kalau si ibu tadi baru pertama kali mau melahirkan atau primigravida namanya.
dia itu perineumnya itu kaku, tidak elastis. Jadi itu tadi si bidan harus bisa memantau apakah ini kita lakukan episiotomi atau tidak. Jadi kalau kita melakukan episiotomi ya udah dengan cara yang tadi tuh menggunting. Tapi dengan alat ini ya, ini namanya gunting alat episiotomi. Alat episiotomi. Yaudah kita gunting. Tadi kan ada guntingnya bisa seperti ini, media lurus, dan bisa juga secara lateral. Bisa lateral sebelah kiri dan kanan. Begitu. Jadi karena saya sudah selesai melakukan proses atau tindakan cara episiotomi, saya akan merapikan alat-alat dan bahan-bahan yang sudah saya pakai tadi. Jadi buat teman-teman, untuk mengingatkan kembali, alat yang sudah dipakai seperti ini tadi, baik tadi setengah koher dan gunting episiotomi, itu harus kita masukkan ke dalam nerbekan atau langsung kita rendam ke dalam larutan klorin 0,5. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan merapikan dulu kembali alat-alat saya. Teman semuanya, saya sudah selesai merapikan alat-alat saya sudah selesai memberes-bereskannya. Jadi tadi di dalam nerbekan ini kan udah ada barang-barang yang jorok atau kotor. Kayak ini tadi, ini kan bungkus spuit. Kemudian ini ada spuit yang bekas yang tadi yang sudah digunakan. Terus di sini ada gunting episiotomi dan di sini ada setengah koher. Jadi ini harus kita rendam. Setelah kita melakukan prosedur tadi, kita harus merendam ke dalam larutan klorin selama 15 menit. Jangan sampai lebih dari 15 menit karena itu bisa mengakibatkan alat-alat kita itu nanti jadi berkarat. Setelah kita bersihkan, kemudian kita simpan kembali ke dalam bak instrumen. Oke teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video praktek aku kali ini dengan judul cara atau tindakan proses episiotomi. Jadi di sini dalam praktek ini masih banyak kekurangan yang aku lakukan, baik dari segi materi ilmunya, dari segi caranya yang aku lakukan, begitu juga dengan alat dan bahan yang aku punya yang masih seadanya saja. Semoga video yang saya buat ini dapat berguna buat teman-teman dan terkhusus buat aku pribadi. Semoga dari video ini aku semakin banyak lagi belajar bagaimana itu cara melakukan tindakan episiotomi supaya kedepannya ketika langsung berhubungan dengan pasien, saya bisa melakukan proses episiotomi ini baik dan benar. Dan jangan lupa buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke sosial media teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video